Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mas Mbak aja deh. Gimana udah pada sarapan ya? Udah ya, karena udah jam 9. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi di sesi sinkronis yang kedua untuk bimbingan rancangan aktualisasi. Dari mukanya sih happy-happy nih kayaknya ya. Udah selesai semua kayaknya nih. Jadi sesi kita hari ini tuh nggak ada pemaparan dari kami. Jadi kita sekarang malah mendengarkan paparan dari Mas Mbak semua, dari teman-teman semua. Jadi nanti ada semuanya ya, semuanya paparan. Kemudian biar kita lihat juga progresnya seperti apa. Kita nggak banyak komentar sih, cuma kita pengen lihat aja progresnya apa supaya nanti pas pertemuan saat luring tanggal 27 ya, kalau nggak salah tanggal 27, kami kami harapkan udah lengkap ya, satu satu rancangan itu sudah lengkap sempurna gitu. Jadi hari ini kita ingin memastikan aja. Oke, selanjutnya akan dibantu oleh Mbak Susi. Baik, teman-teman, semua sudah berkonsultasi dengan mentor masing-masing atau ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah, Mbak? Sudah ya, Sudah. sudah ya. Sudah, Mbak. Oke. Baik, seperti yang disampaikan Mbak Vera, kami di kesempatan sinkronus yang kedua ini akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman terkait isu ya, 3 isu yang sudah dipilih oleh teman-teman serta penetapan satu core isu melalui penapisan isu ya dengan teknik AKPL maupun OSG. Mau mulai dari siapa dulu nih? Ini Boleh, Mbak. pakai slide atau pakai kita liatin Word-nya aja atau gimana, Mbak Susi? Iya, pakai Word aja ya, Mbak Vera. Soalnya nggak bikin slide juga. Teman-teman kita belum buka dengan doa. Jadi jangan ditawarkan PPT-nya udah deh. Udah aja. Tapi kalau mau pakai PPT juga nggak masalah sih, bebas aja, senyamannya aja. Teman-teman, Mbak Ana sebagai ketua kelas mungkin kita buka dulu dengan doa ya. Tadi lupa. Maaf. Main gas nih. Langsung doa aja ya, Mbak ya. Oke. Oke, petugas piket doa hari ini adalah Mbak Juleha. Silahkan, Mbak Juleha. Baik, teman-teman, Mbak Vera, Mbak Susi, untuk kelancaran agenda kita hari ini, maka sejenak kita menundukkan kepala untuk membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Leha. Baik teman-teman, selanjutnya kita persilakan teman-teman untuk memaparkan hasil ininya ya, hasil pencarian isunya. Tadi mau mulai dari Mbak Ana atau Mas Iqbal ya tadi ya? Boleh saya, Mas Mbak. Iqbal, Mbak. Kemarin terakhir. Silakan Mas Iqbal. Oke, jadi penugasan untuk coaching klinik kemarin mencari 3 isu, kemudian menentukan core isu dan analisis penyebab terjadinya isu. Nah, berikut ini 3 isu yang saya angkat. Yang pertama, nilai tambah bambu sebagai bahan baku substitusi kayu yang potensial, yang melimpah dan cepat tumbuh itu masih rendah. Dengan isu kesenjangannya yaitu bambu saat ini masih dianggap material dinosaurus kelas 2 dibandingkan kayu, sehingga penghargaan dan willingness to pay untuk bambu dan produk turunannya yang diolah secara konvensional masih rendah. Dan kondisi yang diharapkan yaitu didapatkan informasi ilmiah mengenai keunggulan bambu pada
berbagai aplikasi pengolahan serta teknologi pemanfaatannya sehingga nilai tambah bambu dapat meningkat dan terjadi diversifikasi produk lignoselulosa terutama sebagai alternatif produk-produk kayu. Nah, dampak jika isu ini tidak diselesaikan yaitu penggunaan material lignoselulosa akan terus terkonsentrasi pada material kayu. Hal ini dalam perspektif yang lebih luas menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah ekonomi, yaitu insentif yang belum cukup untuk budidaya bambu dan juga harga kayu yang terus meningkat. Kemudian di sisi lingkungan, jika tidak ada diversifikasi kayu yang dengan material yang cukup, maka tekanan untuk eksploitasi hutan semakin terus terjadi. Kemudian untuk dukungan mata pelatihan agenda 3, nah ini saya juga mohon bantuan kepada coach untuk memeriksa apakah sudah tepat, yaitu mengenai manajemen ASN berkaitan dengan tugas dan fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik. Dalam hal ini Permendristek Dikti nomor 38 tahun 2019 tentang prioritas riset nasional tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian untuk isu kedua, yaitu ketersediaan rumah tahan gempa dan cepat bangun sebagai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masih kurang. Isu kesenjangannya yaitu Indonesia memiliki wilayah yang rawan bencana, terutama gempa, namun ketersediaan rumah tahan gempa dan cepat bangun sebagai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masih kurang. Dengan kondisi yang diharapkan, yaitu kesiapsiagaan bencana di Indonesia dapat terlaksana dengan tersedianya komponen rumah cepat tumbuh, cepat bangun untuk reaksi bencana seperti tempat pengungsian sementara yang layak dan tahan gempa sebagai mitigasi bencana lanjutan. Nah, dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu kesiapsiagaan bencana di Indonesia tidak akan optimal, terutama penanggulangan pengungsi yang selama ini memerlukan proses bertahun-tahun, seperti contohnya pengungsi di korban bencana gempa Cianjur yang saat ini masih belum terselesaikan. Nah, dalam perspektif yang lebih luas, jika masalah ini tidak diselesaikan, maka dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk dukungan mata pelatihan agenda 3 masih sama dengan isu pertama. Kemudian isu ketiga yaitu penggunaan perekat sintetis dan tidak ramah lingkungan di pengolahan kayu di Indonesia. Saat ini berbagai industri pengolahan kayu di dunia dan beberapa negara di dunia telah memberikan perhatian kepada produk yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Salah satunya yaitu adanya pembatasan terhadap produk yang menggunakan perekat sintetis yang mengeluarkan emisi bahan berbahaya dan mengandung bahan karsinogenik. Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu negara produsen masih banyak menggunakan perekat yang terkena pembatasan tersebut seperti perekat berbasis formaldehida. Nah, kondisi yang diharapkan yaitu penggunaan perekat sintetis tidak ramah lingkungan dapat berkurang dengan diperolehnya teknologi perekat alam yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan pengguna. Nah, dampak jika isu ini tidak diselesaikan yaitu daya saing produk perkayuan Indonesia tentunya dapat menurun dengan berupa ditinggalkannya produk Indonesia karena pembatasan oleh regulasi negara-negara importir dan juga berupa penurunan harga jual produk. Untuk dukungan mata pelatihan agenda 3-nya masih sama. Ya, kemudian penetapan core isu dengan analisis USG. Ini juga saya mohon dikoreksi dengan coach karena di template untuk USG kan pengaruhnya terhadap instansi, sementara instansi itu kan instansi riset sehingga isu apapun mungkin bisa menjadi masalah seperti itu. Nah, untuk isu pertama urgensinya kurang mendesak, dalam arti kurang untuk kondisi saat ini kurang mempengaruhi kredibilitas instansi-instansi terkait.
Nah, kemudian untuk seriousness ini cukup serius mengingat dampak yang ditimbulkan jika tidak diselesaikan. Kemudian untuk growth ini kurang cepat memburuk karena untuk kondisi saat ini mungkin masih bisa ditopang dengan produk-produk lignosulfosa yang lain. Kemudian untuk isu kedua ini sangat mendesak karena dapat mempengaruhi kredibilitas berbagai instansi. Seperti saat ini kepercayaan masyarakat di Cianjur terhadap pemerintah daerahnya mulai menurun karena proses penanggulangan bencananya tidak segera selesai. Kemudian untuk seriousness sangat serius karena jika tidak ditindaklanjuti maka kejadian serupa akan terus berulang. Kemudian growth juga sangat cepat memburuk karena mengingat Indonesia di wilayah yang rawan bencana seperti saat ini di Cianjur belum selesai, kemudian disusul ada gempa Garut dan segala macam sehingga sangat cepat memburuk. Kemudian untuk isu ketiga ini cukup mendesak mengingat dampak yang dihasilkannya dapat menurunkan daya saing produk kita. Kemudian seriousness ini serius selain dampak terhadap daya saing produk kita juga terhadap kesehatan pegawai atau pekerja di industri tersebut. Kemudian growth-nya juga cepat saya nilai cepat memburuk karena di berbagai dunia sudah siap dengan teknologi-teknologi terkait pembatasan tersebut. Nah, sehingga dari analisis ini diperoleh isu dengan peringkat 1 yaitu isu 2 terkait dengan komponen rumah tahan gempa dan cepat bangun. Kemudian isu kedua yaitu berkaitan dengan perkat sintetis yang tidak ramah lingkungan. Dan yang ketiga tentang nilai tambah bambu yang rendah. Kemudian untuk analisis penyebab terjadinya isu, di sini saya menggunakan teknik analisis fishbone karena untuk isu nomor 2 ini berkaitan dengan manufaktur, maka komponen yang dianalisis yaitu man atau sumber daya manusia, kemudian material, metode, dan manpower. Untuk sumber daya manusia, penyebab terjadinya isu ini yaitu kurangnya kesadaran pentingnya rumah tahan gempa cepat bangun, kemudian kurang pengetahuan untuk membangun rumah tahan gempa cepat bangun. Kemudian untuk materialnya, belum didapatkan material komponen bangunan yang tepat dan reliable untuk dibangun di wilayah Indonesia. Kemudian belum banyak riset ilmiah untuk material rumah tahan gempa cepat bangun. Kemudian untuk metodenya belum ditemukan metode rumah tahan gempa cepat bangun yang tepat dan belum banyak riset ilmiah untuk metode bangun rumah tahan gempa cepat bangun. Kemudian untuk manpowernya belum banyak masukan kepada pemerintah dalam rancang bangun rumah tahan gempa cepat bangun dan belum banyak riset dan inovasi dalam topik rumah tahan gempa cepat bangun. Nah, sehingga dari analisis ini penyebab populer terkait penyebab isu ini yaitu tidak tersedia komponen rumah bangun. Mohon maaf, saya ulang. Penyebab populer isu tidak tersedia komponen rumah tahan gempa dan cepat bangun ini yaitu belum banyak riset ilmiah dan inovasi dalam topik komponen dan rancang bangun rumah tahan gempa dan cepat bangun. Kemudian kurang pengetahuan dalam membangun rumah tahan gempa dan cepat bangun. Sehingga gagasan penyelesaian isu yang akan diangkat yaitu melakukan riset berkaitan dengan komponen rumah tahan gempa dan cepat bangun, riset rancang bangun, kemudian melakukan riset pengembangan komponen-komponen rumah tahan gempa cepat bangun, hasil riset rumah tahan gempa dan cepat bangun, invensi inovasi, kemudian pengusulan
regulasi rumah tahan gempa dan cepat bangun kepada pemerintah. Berikut ini komentar dan masukan dari mentor dari hasil mentoring yang dilakukan. Untuk isu sudah sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian tadi sampai mana ya? Hasil diskusi dengan mentor ya, Mas. Analisis penyebab isu. Oke, jadi dari hasil analisis penyebab isu ini kemudian diturunkan gagasan penyelesaian isu, yaitu melakukan riset berkaitan dengan komponen rumah tahan gempa dan cepat bangun, kemudian berkaitan dengan rancang bangunnya, dan kemudian pengembangan komponen-komponen rumah tahan gempa dan cepat bangun tersebut, kemudian hasil riset dan inovasi rumah tahan gempa cepat bangun dan pengusulan regulasi kepada pemerintah. Nah, kemudian komentar dan masukan mentor untuk isu sudah sesuai dengan bidang keilmuan, dan untuk aktualisasi atau proposal bisa dimasukkan isu 1 dan 3 juga, yaitu bambu sebagai salah satu bahan baku komponen rumah tahan gempa cepat bangun dan menggunakan perekat alami atau perekat ramah lingkungan. Mungkin itu saja paparan hasil pencarian isu dan diskusi dengan mentor. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Luar biasa sekali ya. Isu yang ditampilkan sudah cukup jelas dan juga sudah mewakili isu yang terjadi ya, sesuai dengan kepakaran dari Mas Iqbal. Nah, Mbak Vera ada masukan atau ada hal yang perlu ditanggapi? Mas Iqbal boleh minta ditayangkan lagi nggak yang slide pertama ya? Jadi penulisan isunya kan harus negatif ya, kayak kurang optimalnya atau terbatasnya atau seperti itu. Tadi saya belum, saya takut terlewat. Jadi minta ditayangkan lagi yang slide pertama yang ada 3 isu itu. Ya, Mbak, mohon maaf. Jaringan. Bagaimana, Mbak? Tadi kurang terdengar. Oh iya, nggak, isunya sih udah masuk ya. Jadi isunya bukan isu yang non riset, sudah masuk kriteria. Terus tapi kalimatnya itu yang pertama dan yang kedua itu saya pengen lihat lagi gitu slide paparannya tadi. Boleh ditampilkan lagi nggak? Yang ini, Mbak. Masih rendahnya ya. Oh iya, negatif juga ya. Terus penggunaan barang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan. Iya, udah kayaknya udah oke. Baik, Mbak. Ya, makasih ya Mas Bal. Sebenarnya ya sebenarnya sih kamu pengen lihat sih dari awal, dari mulai profil instansi ya.
terus dari tahap-tahapannya juga. Jadi sebenarnya pengen lihat, mungkin yang lain udah ada yang lebih lengkap, boleh ditampilkan ya. Mungkin Mas Iqbal baru sampai sini nggak apa-apa. Nanti yang penting pas pertemuan hari Senin depan udah lengkap ya. Jadi satu kegiatan ada minimal 3 tahapan ya. Jadi kita udah bisa lihat tahapan-tahapannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Krisnal. Terima kasih Terima Mbak. kasih Mas Iqbal. Eh, sedikit sedikit mungkin di bagian ini ya. Tadi teknik penapisan isunya Mas Iqbal cuma ngambil USG ya, tekniknya ya. Iya Mbak. Jadi sebenarnya untuk memperkuat penentuan core isunya, sebaiknya teman-teman jadi bukan cuma satu teknik saja ya dari USG, tapi gunakan kedua teknik yaitu APKL dan juga USG untuk menguatkan penetapan core isu. Jadi dari teknik penapisan isu tersebut ditetapkanlah satu core isu nih. Baru kemudian di gagasan pemecahan masalah ya Mbak Vera ya, gagasan pemecahan masalah kayaknya tadi belum ada keterkaitan dengan agenda 3 ya, manajemen ASN sama smart ASN. Ya ya, nggak salah. Mas Iqbal tampilin lagi tadi gagasan Nah pemecahan itu Mbak, ya kalau yang teknik apa penapasan itu saya kira saya awalnya mengira hanya memilih ya salah satu, jadi tapi nanti diperbaiki. Kemudian untuk apa keterkaitan dengan agenda 3, ini saya mohon masukannya, mungkin bisa contohnya seperti apa, karena kemarin pun teman-teman di satu mentor juga masih bingung Mbak untuk memasukkan keterkaitan dengan agenda 3-nya. Nah, untuk sementara mungkin yang tadi saya sampaikan di sini, saya masukkan untuk manajemen ASN berkaitan dengan TUSI-nya, yaitu melaksanakan kebijakannya yaitu berkaitan dengan Permenristek Dikti berkaitan tentang prioritas riset nasional. Apakah sudah tepat atau bagaimana? Karena kalau dari contoh yang disampaikan oleh mentor, contoh Latsar CPNS sebelumnya itu betul-betul berkaitan dengan SDM di instansi seperti itu. Sementara kan kalau Latsar kali ini kan mungkin sebagian besar risetnya objeknya bukan SDM instansi seperti itu. Kalau untuk kaitan sama manajemen ASN mungkin ini ya dikaitkan dengan tusi peneliti ya, lebih spesifik. Tadi boleh juga memang pakai Permenristek Dikti yang PRN ya, Prioritas Riset Nasional, tapi kayaknya terlalu luas ya sebagai pelaksana kebijakan publik. Kalau bisa dikerucutkan lagi kaitannya dengan manajemen ASN, bisa ambil tusi sebagai peneliti. Jadi biar klop gitu loh Mas Iqbal, langsung masuk. Oke. Baik. Terima kasih Mbak. Terus sama Smart ASN apa ya kira-kira yang dari Smart ASN tersebut yang ada kaitannya dengan dengan isu yang diangkat oleh Mas Iqbal. Mungkin ada kaitannya sama digitalisasi atau ada kaitannya sama karakteristik dari seorang Smart ASN seperti apa. Oke. Itu sih. Itu ya Mbak Vera ya, mohon koreksi kalau saya salah. Oh ya, sama ini juga selain itu ada keterkaitan sama penguatan nilai organisasi yang kemarin sempat dipaparkan oleh Mbak Susi. Ada 3 kan di BRIN, yang pekerja, pembelajar, sama satu lagi deh, pembelajar sama berintegritas ya. Nah itu kaitannya nanti di setiap tahapan itu dikaitkan juga dengan nilai organisasi itu ya. Jadi nggak setiap tahapan ada ketiganya sih. Kita lihat dari poin-poinnya aja di bawah berintegritas tuh apa aja. Kira-kira yang masuk itu aja.
nggak usah maksain Baik, ditampilin semua biar kelihatan, nggak usah diada-adain lah gitu ya. Tuh, oke. baik, makasih Mbak. Ya, Baik, Mbak Vera, terima kasih masukannya. Mas Iqbal, luar biasa ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Progresnya sudah sungguh luar biasa. Nanti tinggal dipoles sedikit ya. Jadi seperti tadi kata Mbak Vera, di tanggal 21 nanti kalau bisa sudah jadi rancangan kasarnya ya. Jadi nanti di bab profil instansi sudah masuk struktur organisasi sampai nanti di isu yang ditampilkan tadi. Jadi nanti di tanggal 21 mungkin tidak usah bikin slide tapi tampilkan saja yang ini yang kerjaannya Baik, makasih Mbak. biar bisa dikoreksi. Baik, sebelum lanjut teman-teman mungkin ada masukan buat Mas Iqbal, dipersilakan. Atau ada tanggapan, dipersilakan. Sebelum lanjut ke rekan yang lain. Klarifikasi dulu deh Mbak Susi. Tadi kan Mas Iqbal juga penapisannya menggunakan satu metode penapisan ya, tapisan isu. Kita kan hanya punya 3 isu ya. Kalau kita menggunakan APKL dan juga USG bukan jadi overkill jadi ya. Jadi kebanyakan penapisan karena kalau kita APKL kalau udah satu kan tidak mungkin menggunakan USG lagi. Mungkin pandangan kami dan saya pribadi melihat hanya 3 isu maka hanya memilih satu saja gitu analisis yang sesuai. Karena kalau kita menggunakan keduanya maka mungkin jadi kebanyakan penapisan gitu akhirnya tidak efektif dan juga tidak terlalu berguna penapisan keduanya karena hanya 3, kalau 3 ditapis jadi 2 dapat 2, kalau dapat 1 kan nggak mungkin kita ke USG gitu ya. Jadi apakah memang sebaiknya hanya memilih saja ada antara APKL dan USG? Mungkin itu minta penjelasan lebih lanjutnya mungkin ya. Terima kasih. Kalau menanyakan sebaiknya, kami sarankan sebaiknya keduanya ya, Mas Adi ya. Karena dengan adanya kedua teknik penapisan isu ini justru akan memperkuat ya core isunya. Jadi ini memperkuat kenapa isu itu yang diangkat dari ketiga isu tersebut. Gitu Mas Adi. Jadi bisa Kalau tidak mau perlu menanyakan sinergis ya, sebaiknya. artinya tidak perlu lanjutan penapisan ya kan. Kalau contoh terdahulu kan APKL itu ada dilanjutkan dengan USG gitu ya. Jadi pemahaman kami adalah APKL itu saringan kasar, USG itu saringan halusnya, jadi dapat 1 di bawah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 2 berarti bisa jadi keduanya komparasi ya gitu ya, tidak perlu Iya, menjadi kelanjutan penapisan ya iya betul. gitu Jadi ya. Oke, komparasi baik, gitu Mas. makasih. Iya. Ada lagi? Karena pemahaman sebelumnya memang penyaringan berlanjut begitu. Oh iya. Jadi di sini sebagai komparasi ya Mas. Jadi kenapa justru salah satunya juga menguatkan. Jadi kenapa isu itu yang diambil dari ketiga isu. Jadi dengan diwakilkan oleh APKL sama USG itu menguatkan bahwa memang isu tersebut urgent, maksudnya problematikanya ada dan itu benar-benar harus diselesaikan. Ada lagi teman-teman? Sepertinya kita lanjut ya. Izin Oh ya, Mbak silakan Mbak Susi, Leha. sebentar Ya, Mbak. ya. Iya, ini yang terkait dengan dukungan teoritik dari mata pelatihan Agenda 3. Tadi kan Mbak Susi dan Mbak Vera mengarahkan dikaitkan dengan tugas dan fungsi ASN dan nilai organisasi BRIN ya. Seperti itu ya Mbak ya? Kalau nilai organisasi BRIN, ya itu nanti masuknya di tahapan tahapan kegiatannya. Kalau di bab 2 di gagasan penyelesaian isu, gagasan pemecahan isu itu dikaitkan dengan agenda 3 Mbak, dengan tugas sebagai peneliti. Jadi dari isu yang diambil tersebut, gagasan pemecahan ini, kemudian gagasannya itu dikaitkan dengan tugas teman-teman sebagai peneliti, kemudian dikaitkan juga dengan Smart ASN. Salah satu karakteristik Smart ASN yang sekiranya terkandung atau ada kaitannya dengan isu yang diangkat oleh teman-teman itu. Gitu. Nanti di matriknya di tabel terakhir itu baru ditambahkan kaitannya dengan nilai-nilai organisasi. Terima kasih Mbak. Ya.
Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah ini ya, ada yang sudah bikin ada yang sudah masukin di format yang kemarin sudah kami share, mungkin itu aja ya yang di share screen ya. Jadi biar kita bisa sama-sama saling koreksi. Ini penempatannya di gitu ya. Oke. Izin bertanya, Mbak Susi, Ya, Bu silakan Vera. Mbak. Untuk yang dihubungkan dengan agenda 3 itu berarti yang etika digital gitu ya, Mbak? Agenda 3 itu kan etika digital ya, Mbak? Ya, salah satu kompetensi Smart ASN literasi digital ya, Mbak. Salah satunya itu etika digital. Tapi Smart ASN kan Literasi. selain digitalisasi, selain literasi digital kan apalagi ya kemampuan berbahasa asing, nasionalisme, berintegritas, berwawasan luas dan lain-lainnya. Jadi bisa ada kaitannya dengan Baik. Terima kasih. Baik, sesudah Mas Iqbal, siapa yang mau tampil? Iya ya. Aku izin Mbak, soalnya mungkin aku banyak pertanyaan karena belum terlalu paham. Jadi izin menampilkan aja, mudah-mudahan jadi bahan Silakan, Mbak. juga sama bahan diskusi juga kita nanti. Iya. Oke, sudah kelihatan ya Mbak ya? Sudah, Mbak. Oke. Pertama, yang di sini profil instansi dan peserta saya belum bikin. Jadi ini mau nanya dulu, ini instansinya itu apakah pusat risetnya atau BRIN sendiri gitu Mbak? Itu mungkin minta jawabannya. Yang kedua, saya lanjut ke isu. Tadi seperti yang disampaikan di isunya Mas Iqbal, isu itu harus negatif, tapi sepemahaman saya yang kemarin, isu itu berupa tema gitu. Jadinya kayak ada perbedaan di sini, tapi akan saya coba terangkan dulu. Jadi untuk rancangan aktualisasi ini saya mengangkat 3 isu. Yang pertama yaitu optimalisasi teknologi transplantasi sel tesikular pada ikan nila dalam rangka pembuatan ikan nila merah monoseks jantan YY. Jadi mohon maaf sebelumnya saya walaupun tadi di kerangka itu ada kondisi saat ini dan seperti yang diterangkan sama Mas Iqbal, saya merangkum dalam paragraf gitu. Jadinya mungkin nanti akan saya perbaiki jika memang seperti itu. Jadi kondisi saat ini seperti apa, harapannya seperti apa, dan apalagi tadi saya lupa. Oke, nanti akan saya perbaiki Mbak. Cuman akan mungkin sedikit penjelasan dulu. Jadi untuk isu pertama ini, ikan nila merupakan ikan nila yang mempunyai nilai ekonomis yang penting. Jadi berdasarkan penelitian, ikan nila jantan itu lebih cepat tumbuh dibanding ikan nila betina. Nah, kondisinya seperti ini sekarang. Nah, dan selanjutnya kondisinya juga banyak penelitian yang sudah mengembangkan ikan nila monoseks jantan karena berdasarkan perbedaan tumbuh dari kelamin tadi. Salah satunya pembuatan ikan nila gesit yaitu Genetically Super Male Indonesian Tilapia yang dibuat oleh BPPT 2009 dan selanjutnya juga diteruskan oleh Sukabumi, Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi. Dengan aplikasi hormonal, maksudnya dengan ikan nila gesit ini dibuat dengan aplikasi hormonal sehingga kromosom jantan yang tadinya XY atau kromosom betina yang tadinya XX itu jadi sebagai gambaran dulu, ikan itu dia kromosom genetik, maksudnya seks diferensiasi untuk genetik dengan seksnya, fenotipnya itu bisa dimodifikasi. Jadi seks kromosom itu misalnya kalau jantan itu XY dan betina XX, tapi jantan ini atau betina ini ketika umur masih dalam fase larva, kurang dari 30 hari setelah menetas, itu masih bisa kita kasih perlakuan
sehingga kita bisa membuat jantan berkromosom XX atau betina berkromosom XY gitu. Nah, kita manipulasi sehingga akan mendapatkan jantan atau betina XY gitu. Nah, jadi kalau betina XY dikawinkan dengan jantan XY, nanti anakan hasilnya itu akan mendapatkan 25% YY dengan hukum Mendelian. Nah, dalam prosesnya ternyata ikan nila gesit yang dihasilkan ini oleh BPPT 2009 ini itu ternyata anakannya tidak menghasilkan 100% anakan jantan walaupun bapak ibunya sudah YY gitu. Dari perkawinan XY sama XY tadi dapatlah YY. Nanti YY-nya jantan ini dikawinkan dengan XX betina normal itu harusnya dapat jantan semua, tapi tidak seperti itu adanya. Nah, selanjutnya hormonal ini itu akan mengganggu pencemaran lingkungan. Jadi itu tidak terlalu baik buat kondisi perairan kondisi biota di perairan liar, perairan alam. Nah, selanjutnya ada teknologi transplantasi sel tesikular yang sebelumnya sudah dikembangkan dari tahun 2000 dan sudah established untuk beberapa jenis ikan, baik ikannya sesama jenis ataupun berbeda spesies. Nah, transplantasi ini memungkinkan untuk pembuatan ikan nila monosex YY tanpa pembuatan tanpa perlakuan hormon. Di mana teknologi ini sel tesikular yang mengandung sel spermatogonia stem cell atau sel punca spermatogonia ditransplantasikan atau disuntikan ke rongga perut larva ikan penerima, di mana sel-sel tersebut akan bermigrasi dan terinkorporasi ke dalam bakal gonad ikan penerima. Selanjutnya, sel yang terinkorporasi akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel gamet jantan dan betina sesuai dengan jenis kelamin ikan penerimanya. Jadi ketika sel spermatogonia tersebut mengandung kromosom XY, nanti ditransplantasikan ke larva yang ternyata dia itu adalah betina, itu akan secara otomatis karena dia spermatogonia stem cell, jadi fungsinya sama kayak sel induk, jadi dia akan berubah menjadi sel telur walaupun kromosomnya itu adalah XY. Jadi induk betina sama induk jantan sama-sama membawa kromosom XY di dalam sel gametnya. Sehingga ketika kita kawinkan akan menghasilkan YY. Nah, nanti selanjutnya anakan YY ini ditransplantasikan kembali ke ikan penerima untuk membentuk stok induk pengganti dengan kromosom YY. Jadi nanti kita akan mendapatkan jantan YY dengan betina YY kromosomnya itu adalah YY. Nanti setelah dapat kromosom YY, nanti kita akan produksi anakan semuanya YY semua. Jadi itu yang yang diinginkan. Dengan menggunakan teknologi ini, produksi ikan nila monosex akan bisa dilakukan tanpa penggunaan hormon dan bisa menghindari pencemaran lingkungan. Oke, ini untuk isu yang kedua, optimalisasi teknik kriopreservasi jaringan testis ikan untuk konservasi dan pemuliaan. Jadi kriopreservasi gamet ikan bisa menjadi solusi efektif untuk menjaga spesies yang terancam punah. Namun kurangnya kriopreservasi telur dan embrio saat ini karena ukurannya yang besar atau kandungan kuning telur dan lemak yang tinggi serta permeabilitas membran yang rendah dapat mencegah masuknya krioprotecta membuat sangat sulit untuk diperoleh. Jadi saat ini kondisinya kriopreservasi yang established itu adalah kriopreservasi sperma, akan tetapi kita tidak bisa membuat atau membuat anakan itu hanya dari sperma saja. Jadi kita karena kurangnya kriopreservasi telur sehingga kita tetap harus menggunakan telur yang bukan frozen, telur yang biasa. Tentunya ini tidak bisa diharapkan sebagai teknologi untuk preservasi ikan seperti itu. Nah,
balik lagi ke yang tadi, ke tema awal, teknologi awal. Jadi dari teknologi induk pengganti itu bisa menghasilkan anakan dari menggunakan sel-sel donor yang sudah difrozenkan terlebih dahulu gitu, atau di cryopreservasi terlebih dahulu. Jadi sudah banyak laporan tentang keberhasilan pembuatan induk pengganti dengan menggunakan donor dari hasil disosiasi testis atau pemecahan sel testis beku dari beberapa jenis ikan. Nah, selanjutnya kombinasi dari cryopreservasi sel testikular tersebut atau cryopreservasi jaringan testis itu dengan transplantasi sel testikular itu akan melahirkan metode terbaru untuk pelestarian ikan, baik untuk ikan yang terancam punah ataupun ikan yang mempunyai bibit unggul. Jadi teknologi ini kondisinya belum pernah diimplementasikan pada ikan-ikan asli Indonesia, sehingga perlu adanya optimalisasi metode cryopreservasi sel testikular pada ikan-ikan endemik maupun ikan-ikan ekonomis penting di Indonesia. Jadi seperti itu kondisinya, dan saya juga gagasannya juga sudah disajikan. Selanjutnya isu ketiga, pembuatan induk pengganti ikan gurame dengan menggunakan teknologi transplantasi sel germinal. Isu 1, isu 2, isu 3 itu teknologinya akan sama digunakan semuanya, kondisinya saja yang berbeda, isunya saja yang berbeda. Jadi untuk isu yang ketiga ini, ikan gurame merupakan satu komoditas yang sangat penting menjadi target Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 hingga tahun 2014. Saat ini juga masih, tapi kemarin saya belum dapat itunya, belum dapat literaturnya untuk kondisi yang sekarang. Dan nanti akan saya usahakan seperti apa gurame saat ini. Tapi sejauh ini gurame tetap selalu menjadi primadona dalam ikan air tawar, dikarenakan banyak ikan gurame kan dagingnya disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan salah satu kendala membudidayakan ikan gurame ini adalah kurangnya ketersediaan benih, membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai matang gonad atau matang kelamin pada sekitar 2-3 tahun, dan siklus pemijahannya tergantung pada musim. Nah, akibatnya kontinuitas benih itu kurang terjamin. Sementara itu, teknologi pemijahan buatan ikan gurame sampai saat ini belum dapat dikuasai dengan sempurna, sehingga produksi benihnya masih sangat tergantung pada musim pemijahan tersebut. Dengan demikian, teknologi rekayasa produksi benih ikan gurame perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, balik lagi ke teknologi awal tadi, teknologi rekayasa produksi benih melalui transplantasi sel gonad, baik alogenik satu spesies maupun xenogenik berbeda spesies, telah banyak dikembangkan seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Akan tetapi untuk isu 1 dan isu 2 itu akan perginya ke alogenik atau satu spesies. Nah, untuk ini kita harus mencari induk pengganti yang bukan gurame gitu. Jadi kalau induk penggantinya tetap gurame, jatuhnya tidak terjadi perbaikan percepatan rekayasa reproduksi. Jadi kita harus mencari resipien yang pas untuk gurame sendiri. Nah, ikan resipien yang digunakan haruslah mempunyai ukuran telur yang mirip dengan ukuran telur ikan donor, karena dilaporkan bahwa telur yang dihasilkan dari ikan penerima mempunyai ukuran yang sama dengan ikan telur donor aslinya, sehingga disimpulkan ukuran telur diatur oleh aktivitas sel germinal, bukan dari aktivitas gonad resipien. Untuk itu, karena ikan nila mempunyai ukuran telur 1,8 sampai 3,5 mm, dipilih sebagai induk pengganti bagi ikan gurame mempunyai ukuran telur serupa, yaitu 2-3 mm seperti itu. Berikut adalah penetapan core isunya dengan menggunakan metode USG. Nanti insya Allah akan saya tambahkan dengan metode AKPL. Jadi dari ketiga isu ini, optimalisasi teknologi transplantasi sel testikular untuk isu yang pertama, saya memilih nilai urgensinya tinggi semuanya, seriusnya juga tinggi, dan growth-nya juga tinggi, karena mengingat ada 2 isu di sini, isu keamanan lingkungan, keamanan dari pencemaran air, dan juga meningkatnya untuk pertumbuhan ekonomi ikan nila jantan, karena ikan nila jantan ini kan lebih cepat dibanding ikan nila betina.
Jadi kita berharapnya ini urgensinya lebih tinggi dibanding isu 2 dan isu 3. Dan selanjutnya untuk isu 2 itu saya di bawah dari, mungkin nanti minta masukannya sama Mbak Susi sama Mbak Vera. Jadi optimalisasi untuk isu yang kedua ini lebih ke arah sedang sebenarnya, sedang ke tinggi. Jadi sebagai kriopreservasi ini sebagai langkah awal sebenarnya untuk kita bisa menerapkan transplantasi sel tesikular ini. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini dulu, kita bisa optimasi ini kriopreservasi dulu, baru kita bisa optimalisasi metode transplantasinya seperti itu. Dan selanjutnya juga pembuatan ikan pengganti untuk induk gurame itu saya nilai sedang ke tinggi juga untuk semua kriteria, dan urgensi saya pilih tinggi karena sebenarnya saat ini juga ya seperti yang tadi disebutkan, gurame masih terbatas, masih dijadikan primadona di masyarakat dan masih banyak disukai oleh masyarakat. Jadi kita diusahakan secepatnya bisa dilakukan teknologi ini. Nah, dari tiga isu ini diperingkatkan, yang pertama, yang ketiga sebagai peringkat kedua, yang kedua sebagai peringkat ketiga. Jadi yang isu yang diangkat adalah isu nomor pertama. Jadi ini Mbak adalah Ana. Kita maaf izin memotong ya, tolong ke atasin lagi. Di tabel aja, di tabel tadi. Berisik banget di sini. Kalau kita bisa lihat di sini kan isunya positif semua ya kalimatnya. Optimalisasi. Optimalisasi. Mungkin kenapa kita harus buat negatif? Karena kan masalah pasti kan negatif kan. Nah, jadi nanti ketika kalimat negatifnya hilang itu di pas gagasan ya, Mbak Susi ya. Gagasan isu nanti kalimatnya negatif itu. Mungkin di sini optimalisasinya diganti jadi kayak belum optimalnya atau kurang optimalnya. Ya, begitu ya Mbak Ana ya. Iya Mbak Vera, terima kasih banyak. Tadi saya sempat sebut di awal, saya misunderstanding sebenarnya antara isu dan tema tadi. Jadi saya pikir isu ini adalah tema. Jadi kalau perginya ke negatif, arahnya mungkin saya akan rubah nantinya. Cuman kalau dari semua isu yang saya sajikan ini, kalau dibilang optimalisasi, misalnya optimal belum optimal, itu bukan, karena ini belum dikerjakan sama sekali. Jadi mungkin jadi kalau belum ketiga adanya ini belum gitu ya. Ketiga ini belum dikerjakan gitu. Belum ada yang mengerjakan di Indonesia. Ya, mungkin kayak belum ada kajian teknologi transplantasi seperti itu. Jadi kalau optimalisasi kan kayak sudah ada kajiannya seperti itu ya. Iya. Terus yang menambah ini ya, karena waktu kita terbatas, yang tadi bedanya profil organisasi sama peserta. Yang organisasi itu kita di situ ngomongin tentang BRIN sampai dibagi menjadi berapa OR, berapa pusat riset. Nah, profil pesertanya ini profil Bapak Ibu dari PR mana? Jadi seperti dari PR pendudukan, jadi ngomongin tentang PR kependudukan itu apa, dan selengkapnya lah tentang pusat riset Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Jadi dikhususkan di sini. Oke, berarti profil instansi adalah BRIN, OR sampai PR, misalnya kondisi umum BRIN gitu ya Mbak ya. Umum ya. Nah, profil pesertanya adalah profil dari kita, dari PR mana, tanpa menguraikan kepakaran kita, atau jadi kita nggak usah menguraikan seperti itu gitu ya. Kita hanya menguraikan. Kayaknya nggak sampai itu ya, nggak sampai kepakaran masing-masing itu enggak deh. Iya. Izin Mbak bertanya. Ya. Jadi biar perspektifnya sama, jadi untuk RA dan LA ini perspektifnya kita sajikan untuk LAN ya Mbak. Oke. Jadi untuk rancangan sama laporan ini memang untuk kebutuhan latsarnya. Jadi latsar dari LAN, karena kita di bawah LAN ya. Jadi seolah-olah yang membaca belum mengetahui instansi kita seperti itu ya. Jadi secara substansi memang benar-benar nggak tahu BRIN itu apa. Jadi
ya karena itu karena Bapak Ibu ada 2 produk. Jadi mohon dibedakan aja ya. Oke. Mungkin Mbak Ana agak ngebut lagi, masih ada? Kayaknya kita nggak sampai semuanya bisa paparan nih. Izin Mbak Vera, Ya, siap. Mbak Ana mungkin tadi apa ya, terkait kalimat isunya ya. Tadi Iya, Mbak. di deskripsi isu Mbak mungkin itu aja yang jadi kalimat isunya. Kalau misalkan mau dibilang belum optimal, belum ada kajian sebelumnya, mungkin tadi di deskripsi isu Mbak bisa ditulis Sebentar. sebagai ya, saya melihat sekilas tadi. Dia belum ada kajian. Yang di sini ya, Mbak ya? Iya, di deskripsi isu Mbak. Maksudnya kalau mau, tadi kan bingung kan nulis belum optimal tapi belum ada kajian. Nah, di bawahnya kalau nggak salah ya. Coba. Yang mana, Mbak? Nanti Yang bilang. kedua, isu yang kedua terus. Isu yang kedua Ini 2. ke bawah. Nah, itu Oh, di ini. teknologi ini belum pernah sehingga perlu adanya optimalisasi. Nah, Mbak Ana berangkat dari kata itu aja Oh, oke. untuk diangkat sebagai isunya. Kalau tadi kan alasannya belum ada kajian kan. Jadi ya berangkat dari itu aja untuk. Jadi maksudnya biar isunya bisa ditulis sebagai kalimat negatif. Kan tadi kata Mbak Vera kan isu itu kan sebagai masalah kan. Jadi itulah kenapa dimunculkan dalam kalimat negatif. Nanti optimalisasinya itu di gagasan pemecahan masalah. Jadi solusi dari isu tersebut. Sama tadi Mbak yang USG tadi yang 1 dan 2 tadi kata Mbak Ana kan harusnya apa ya yang teknik kriopreservasi ini kan lebih dulu dilakukan sebelum melakukan transplantasi ya. Kenapa Sebenarnya Mbak Ana memilih nilai mendesaknya di yang 1 gitu? Oke, sebenarnya kriopreservasi ini bukan lebih dulu dilakukan, cuman sebenarnya dia harus sejalan gitu, Mbak. Jadi yang urgen, dua-duanya urgen sebenarnya, tapi kan untuk kriopreservasi ini kita bisa teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk ikan-ikan yang mau punah dan ikan-ikan yang mempunyai ikan-ikan bibit unggul gitu. Jadi kita menyimpan materi genetiknya. Nanti setelah materi genetiknya kita simpan, kalau ternyata nantinya terjadi penurunan genetik, kita baru transplantasikan gitu. Jadi jadi yang paling penting dulu sebenarnya teknologi transplantasinya, baru kriopreservasinya. Benar kriopreservasi dilakukan di awal sebelum transplantasi, tapi pada kenyataannya ketika aplikasinya itu kriopreservasi itu adalah metode lainnya untuk penyimpanan sel donornya gitu, Mbak. Jadi ketika tadi penurunan genetik atau terjadi kepunahan ikan, itu kita bisa pakai sel tes jaringan testis yang sudah kita cryo, baru kita transplantasikan. Jadi yang pertama ini karena kan di Indonesia belum ada sama sekali teknologi ini gitu. Jadi aku mau mencoba membuat mencoba ke ikan nila ini dari sesama jenis gitu. Jadi ini sebagai optimalisasi metode transplantasi di Indonesia sendiri gitu awalnya. Jadi ini sebagai langkah awal untuk menciptakan isu kedua dan isu ketiga nantinya seperti itu. Ya, baik. Berarti ini sekaligus menjawab tadi ke Mas Adi ya, kenapa ada 2 teknik tapisan isu ya. Jadi itulah mungkin ditambahkan APKL. Jadi untuk menambahkan orang kan jadi akan bertanya-tanya kan. Kalau misalkan orang yang paham ya Mbak, tapi kalau misalkan orang awam ya kan ya terserah pilihan dari Mbak Ana menentukan isunya. Cuman maksudnya ditambahkan salah satu teknik APKL tadi untuk menguatkan lagi. Nah, ini kan problematiknya kan menguatkan kan di sini. Jadi itulah kenapa ditambahkan salah satu teknik tapisan isu tadi APKL-nya. Jadi biar semakin menguatkan dari kedua isu ini yang menurut Mbak Ana penting, tapi hanya salah satu nih yang perlu diselesaikan. Mbak. Next Mbak, biar cepat. Oke, izin stop screen-nya Mbak ya. Terima kasih Mbak Susi, terima kasih Mbak Vera.
Maksudnya Mbak Ana next tadi selanjutnya. Iya, Iya. masih ada enggak gitu. Kalau Oh, enggak, iya. enggak apa-apa Maaf, Mbak maaf. Ana paparan, mungkin dari teman-teman lain bisa sambil Iya. Belajar. dapat. Heeh. Oke, enggak, aku tuh udah analisa SWOT sebenarnya di sini gitu, semuanya. Cuman yang tadi izin menambahkan aja, ini gagasannya sama seperti Mas Iqbal. Ini aku stop di sini karena belum terlalu mengerti dari mana masukinnya ke Smart ASN atau manajemen ASN gitu Mbak. Itu sih yang pengen dipaparkan. Ya, jadi di gagasan kreatifnya kan dari hasil analisis tadi kan, Mbak. Iya, dari ya. Hasil analisis tadi didapatlah gagasannya apa aja kan. Nah, di gagasan itu Mbak Ana kan sudah punya ini pasti solusinya ya. Gagasan ada berapa untuk menyelesaikan isu ini, ada beberapa gagasan yang bisa dilakukan. Nah, dari gagasan tersebut di bab akhirnya di paragraf akhirnya itu dikaitkan dengan tugas sebagai peneliti, kemudian dari isu gagasan yang diambil itu ada kaitan nggak dengan Smart ASN di karakteristik mana gitu. Oke. Dijelaskannya di paragraf terakhir. Oke. Nah, tadi kan di identifikasi isu kan aku udah bikin gagasannya gitu, Mbak. Ya kan? Jadi untuk bahasa Indonesianya apa ya? Kondisi saat ini isunya seperti itu, terus sudah ada gagasannya, teknologi yang diinginkan apa, penelitian yang diinginkan apa gitu. Berarti di situ kan dibalik lagi berarti di gagasan kreatif ini berarti ya. Nanti digabungkan dengan fungsi penelitinya dan Smart ASN tersebut gitu. Dibalikin lagi berarti. Kalau di gagasan kreatif ini itu dari isu core yang terpilih ya Mbak. Jadi salah satu isu yang jadi core-nya itu kan udah Mbak Ana dapatkan nih di ini sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. Nah, di gagasan ini Mbak Ana jelaskan apa yang sebagai gagasan dari Mbak Ana untuk menyelesaikan permasalahan dari core yang terpilih tadi. Oke. Yang terpilih kan tadi belum optimalnya yang bagian satu itu. Iya. Jadi untuk gagasannya kan diambil optimalnya teknik apa itu yang nomor satu tadi. Nah di situ Mbak Ana jelaskan gagasan kreatifnya. Oke, berarti Salah satu isunya isu aja Mbak. Isu yang terpilih dari tapisan isu tadi. Oke, ngerti Mbak. Nanti dicoba dibikin. Oke, udah aku. Teman-teman, ada yang mau? Ya, silakan Mas Fajar. Ya, makasih Mbak Susi atas kesempatannya. Mau tanya Mbak, jadi saya mau konfirmasi yang pertama dulu. Jadi tugas kami itu adalah ada dua. Pertama yaitu membuat makalah RA Latsar ya Mbak, rancangan aktualisasi. Terus yang kedua adalah proposal RIM, yang mana itu paralel isinya dengan makalah RA Latsar. Mungkin itu dulu Mbak, satu. Terus yang kedua saya mau lanjut dulu. Terus yang kedua, jadi untuk penentuan core isu itu kan dilakukan melalui USG dan APKL. Itu saya paham dan sudah lama melakukannya. Terus selanjutnya untuk penempatan SWOT itu apakah dilakukan kepada satu core isu yang terpilih setelah kita USG dan APKL kan, atau ketika isu yang dianalisis menggunakan SWOT ya Mbak? Mungkin dua poin itu dulu Mbak yang saya pastikan. Terima kasih. Baik, Mas Fajar, terkait RA sama proposal. Jadi proposal itu kan nanti diajukan untuk pendanaan riset, tapi yang akan teman-teman gunakan yang paling pertama ini itu di rancangan aktualisasi. Jadi walaupun proposalnya belum selesai nih, ya emang harusnya proposalnya belum selesai kan, karena kan itu baru akan teman-teman lakukan nanti ketika di sesi aktualisasi. Jadi di rancangan ini itu yang diutamakan terlebih dahulu rencana dari teman-teman untuk menyusun proposalnya, apa saja tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada rencana aktualisasi ini.
Itu yang nanti akan diseminarkan. Terkait proposalnya, ya nanti setelah RA-nya selesai, baru dilanjutkan dengan proposalnya. Gitu, Mas. Iya, Mau menanggapi dulu pertanyaan iya. pertama? Oh iya, paham Mbak. Berarti artinya nanti yang sampai tanggal 14 Juni kami paparan itu hanya sebatas dokumen yang Mbak share waktu itu ya, template Ya, RA ya. betul. Oh, iya, siap-siap. Yang kedua, aku jadi lupa ya. Yang Yang itu Mbak, kedua, SWOT, oh, SWOT SWOT. itu, Ya, analisis SWOT itu di satu core isu tadi yang terpilih untuk mencari penyebabnya, untuk kemudian dari penyebabnya itu ditemukanlah gagasan kreatifnya. oh, I see. Ya baik Mbak, terima kasih banyak Mbak Susi. Ya, kalau di deskripsi itu kan menampilkan kondisi saat ini, kemudian tadi ya kesenjangannya, penyebabnya apa gitu. Baru kemudian di teknik tapisan isu kan tadi APKL sama USG untuk menapis satu core isu. Nah, setelah dapat satu core isu, itu dijelaskan lagi dengan analisis SWOT atau analisis lainnya Fishbone dan lain-lain untuk mencari si gagasan ini, memunculkan si gagasan ini. Oh ya, paham Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, ada lagi? Saya Kita mungkin masih Mbak ada waktu. Ya, silakan Mas. izin share ya. Oke, terima kasih Mbak Susi dan juga Mbak Vera. Mbak Vera, maaf ngantuk. Maaf ngantuk. Jadi saya tadi udah nyimak mulai dari Mas Iqbal dan Mbak Ana, itu sudah sangat kompleks dan ini saya mencoba menampilkan yang saya susun beberapa hari ini, meskipun pada intinya saya masih bingung, makanya saya share. Nah, berkaitan dengan petunjuk tadi, terkait dengan profil instansi ini nanti akan saya perbaiki karena saya hanya membicarakan terkait pusat riset saya, kemudian tentang profil peserta, saya sebagai periset di pusat itu juga nanti akan saya lebih perbaiki sesuai dengan petunjuk dari Mbak Susi tadi. Adapun rancangan aktualisasi saya sudah menentukan 3 isu seperti yang dilakukan oleh Mbak Ana ya, persis. Jadi kalau tadi ada masukan harus negatif, maka ini pun yang saya sampaikan juga negatif karena berkaitan dengan konservasi danau itu kan negatif ya, karena ada permasalahan negatif yang ada terjadi di situ, terutama terkait dengan penyuburan. Ini sudah saya jelaskan secara rinci, latar belakangnya dan pokok masalahnya. Kemudian yang kedua, saya mengkaji laju pertumbuhan, ini nanti kalimat negatifnya akan saya sesuaikan atau saya rampingkan. Jadi terkait dengan laju pertumbuhan eceng gondok dan juga doubling time itu selama ini belum ada yang melakukan kajian, padahal ini sangat penting berkaitan dengan kerusakan lingkungan sebagai bioindikator. Jadi kalau eceng gondoknya itu apa semakin cepat tumbuhnya, itu indikasinya perairan mengalami kesuburan dan harus kita tangani danau itu berdasarkan pola laju pertumbuhan dan juga kecepatan doubling time-nya atau penggandaan dirinya. Tanpa itu kita tidak tahu bagaimana kita mengukur jumlah nutrisi di dalam danau itu. Yang ketiga masih terkait semua, Mbak. Jadi ini garis besarnya adalah danau dan permasalahan yang di dalamnya. Yang ketiga terkait dengan penurunan kepadatan eceng gondok, ini salah satunya saya menawarkan sebagai bahan dasar kompos dan lain sebagainya. Nanti akan saya perbaiki terkait kebutuhannya sudah seperti masukan tadi. Dan adapun tapisan isu, ini saya masih menggunakan USG karena ya saya pikir cukup salah satu. Jadi yang pertama adalah isu terkait reopening. Ini memiliki merupakan dana prioritas karena sangat rentan mengalami permasalahan lingkungan, utamanya eutrofikasi. Nanti akan saya rapikan. Kemudian isu yang kedua, laju pertumbuhan dan kemampuan menggandakan diri eceng gondok. Ini adalah problem masalah yang ada di danau. Nggak sekedar di danau Rawapening, tapi di seluruh danau yang ada di Indonesia, termasuk
semua dana prioritas yang sudah ditetapkan di Perpres tahun 2020 itu 23 maaf itu juga termasuk masalah. Kemudian ini penurunan kepadatan, jadi dana rusak. Kemudian kita harus mengetahui laju pertumbuhan eceng gondok sebagai bioindikator. Kemudian salah satu metode yang digunakan untuk penurunan eceng gondok itu. Nah, saya juga sudah menyusun tapisan isu ini dengan skor tertinggi adalah memang terkait dengan kontrol nutrisi yang ada di Danau Rapening atau manajemen pengelolaan Danau Rapening. Nah, adapun analisa SWOT-nya sudah saya susun, ini masih masih random berdasarkan kondisi di lapangan sebagai gambaran bahwa mungkin kekuatannya ya kenapa danau ini harus diselamatkan karena danau ini merupakan reservoir alami, kemudian letaknya sangat strategis di 3 jalur utama, Jogja, Semarang, dan juga Salatiga, jadi di segitiga emas. Kemudian faktor eksternalnya misalnya ini memang merupakan danau prioritas yang harus diselamatkan. Kemudian masalah-masalah lingkungan di dalamnya juga sudah saya rinci. Kelemahannya misalnya laju eutrofifikasi ini saya cari sumbernya berdasarkan literasi itu sangat tinggi. Kemudian eutrofifikasi ini juga sangat tinggi. Kemudian ancamannya pertumbuhan penduduk. Jadi aturan terkait 50 meter dari sempadan nggak boleh berdiri bangunan, malah sekarang sempadannya itu jadi bangunan itu sendiri. Itu juga yang menjadi poin-poin masalah. Adapun gagasan kreatif ini saya persis dengan rekan-rekan semua, Mbak. Jadi benar-benar tadi masih mencari gambaran ya seperti apa, dan setelah diberi penjelasan rekan-rekan tadi saya paham, nanti akan saya perbaiki sesuai dengan masukan-masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pras. Tadi sama ya seperti Mbak Ana ya. Jadi Iya. perbaikannya di bagian isunya ditambahkan ya kalimat negatif lah, karena isu itu kan diangkat dari masalah ya. Lalu untuk gagasan kreatif itu teman-teman diisi itu judul yang diangkat di RA-nya itu diisi di gagasan kreatif. Nanti dijabarkan saja di dalamnya kenapa judul itu dan gagasan apa yang diambil, atau mungkin sekilas kegiatan-kegiatan untuk menjadi gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan isu tersebut. Ya, jadi izin Mbak Susi, saya mencoba memasukkan judul gagasan kreatif saya karena ini mungkin berdasarkan core isu yang pertama ya, isu yang pertama itu yang nilainya tertinggi. Jadi saya mencoba nggak sekedar menilai secara subjektif pribadi, tapi saya mencoba share di grup galeri saya untuk memberikan masukan-masukan untuk menentukan judul. Terima kasih. Ya, mungkin itu Mbak. Baik, teman-teman lain ada tanggapan atau ada yang sekalian mau ditanyakan melihat tampilan dari tayangan dari Mas Pras? Mas Pras tadi clear ya yang mau Clear, ditambahkan? ya, siap. Ya. Siap, paham. Terima kasih Mbak Susi, izin close ya. Sama mungkin Ya, saya terima kasih, pamit Mas lebih Pras. dulu karena ada janjian. Itu Oh iya, janjian oke. dengan Bu Mentor. Matur nuwun. Ya, ya. Teman-teman, kalau misalkan ada informasi yang belum jelas di grup ya, dimanfaatkan untuk bertanya, tidak perlu merasa tidak enak atau gimana. Kalau mungkin malu atau nggak enak bertanya di grup, bisa japri ya ke saya atau Mbak Vera. Tapi kami menyarankan sebaiknya di grup agar jika teman-teman punya pertanyaan serupa, tapi maksudnya jangan sampai bingung sendiri gitu loh. Jadi nggak enak. Ya, silakan yang mau menampilkan. Masih ada waktu kita 21 menit. Silakan. Saya Mbak izin ya Mbak. Mbak Susi Atau ada izin yang tanya lain? bentar sebelum Mbak Alia ini Ya. lagi ngatur share screen. Nanti kalau kita bisa, kita boleh nggak di grup nge-share rancangan kita dulu, draft rancangan kita untuk diperiksa, maksudnya diperiksa dulu sama Mbak Susi atau sama Mbak Vera, karena kalau di kasusnya saya itu
udah di-share ke bapaknya, mungkin mentor, misalnya kalau rancangan aktual kan mungkin mentor kurang begitu paham mungkin, atau nggak sedetail Mbak Susi gitu nggak sedetail Mbak Susi sama Mbak Vera dalam penjelasannya gitu. Jadi jujur saya emang benar-benar bingung banget kemarin apa yang harus saya bikin gitu kan. Jadi nanti ketika mungkin saya akan rombak lagi apa yang tadi rancangan aktualisasi saya, nanti kalau bisa dikirim dulu di grup terus dikoreksi sama Mbak Susi sama Mbak Vera, bisa nggak ya? Ya, boleh banget. Atau di Oke. drive itu. Saya dilihat di drive udah Iya. ada yang upload juga ya, Mbak Dita sama Mbak Ana juga. Iya. Gak apa-apa, nanti perbaikan bisa di situ. Ya memang Oke. kalau mentor lebih ke substansi Iya. proposalnya sih ya. Iya. Kalau kami memang untuk RA dan LA-nya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Vera, Mbak Susi. Ya, silakan Mbak Ali. Baik, terima kasih Coach atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah rancangan aktualisasi yang sudah saya susun. Saya beri judul Pengembangan Deteksi Biomarker Prognosis Berbasis Infeksi Virus Epstein-Barr pada Lingkungan Mikro Karsinoma Nasofaring. Kemudian saya langsung ke bab 2 karena bab 1 belum selesai. Jadi kemarin saya fokus ke tugas dulu di bab 2. Jadi untuk profil belum. Kemudian untuk rancangan aktualisasi, sebelum memilih 3 isu, di sini saya tambahkan deskripsi terlebih dahulu terkait dengan karsinoma nasofaring itu seperti apa, kemudian karsinoma nasofaring di Indonesia itu seperti apa. Nah, lalu juga saya tambahkan di sini disesuaikan dengan rencana strategis dari Kemenkes bahwa penyakit kanker itu merupakan salah satu dari 9 penyakit prioritas nasional. Nah, dari sini kemudian saya memilih beberapa isu permasalahan terkait kanker, baik yang skala nasional maupun internasional. Nah, dari isu yang dipilih, isu yang pertama yaitu masih minimnya biomarker untuk prognosis karsinoma nasofaring berbasis infeksi virus Epstein-Barr yang berhubungan dengan lingkungan mikro. Nah, pada bagian deskripsi ini saya tampilkan di sini kondisi terkait dengan karsinoma nasofaring dalam hubungannya dengan Epstein-Barr saat ini. Nah, kemudian juga saya menuliskan dampaknya, kemudian juga menambahkan keterkaitan antara isu 1 dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, kemudian sama di isu yang kedua, ini isu yang kedua terkait dengan masih minimnya informasi terkait protein penyusun struktur eksosom karsinoma nasofaring sebagai kandidat protein target terapi. Nah, di sini juga saya jelaskan kondisi saat ini bagaimana struktur eksosom dari karsinoma nasofaring itu, kemudian juga potensinya sebagai target terapi seperti apa, kemudian juga penggunaan metode cryo-EM yang kebetulan alatnya ada di BRIN itu, dan potensinya dalam sebagai target terapi untuk karsinoma nasofaring seperti apa, itu saya jelaskan juga di bagian deskripsi isu. Kemudian juga saya tambahkan kaitan isu kedua ini dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian isu yang ketiga yaitu masih minimnya alat screening karsinoma nasofaring yang berbasis MRPA Nalvia di Indonesia yang terkait dengan infeksi virus EBV. Nah, di sini juga di bagian deskripsi isu saya tambahkan terkait dengan pentingnya alat diagnostik untuk screening karsinoma nasofaring, kemudian juga bagaimana keunggulan dari MRPA Nalvia itu jika nantinya digunakan sebagai alat screening tes, kemudian dampaknya terhadap karsinoma nasofaring seperti apa, kemudian ini juga kaitan manajemen ASN dengan Smart ASN. Nah, kemudian di sini saya buat ringkasan identifikasi isu, yaitu kondisi saat ini masih minimnya tadi terkait isu pertama, isu kedua, isu ketiga, kemudian saya tuliskan gap-nya, kemudian kondisi yang diharapkan dan dampaknya. Ini saya tambahkan di bagian deskripsi isu.
Nah, selanjutnya untuk penetapan core isu di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode APKL. Kemudian untuk isu pertama ini nilainya tinggi semua ya Mbak. Jadi kebetulan juga kemarin sudah konsultasi dengan mentor bahwa isu pertama ini yang paling bisa dikerjakan saat ini dan juga paling sesuai dengan track record penelitian yang pernah saya lakukan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang penetapan core isu yang kedua dengan analisis USG, sebenarnya kalau dilihat dari urgensi, kemudian seriousness dan sebagainya, ketiga isu ini sangat sangat berpotensi jika kita ambil sebagai tema proposal seperti itu. Namun dari berbagai pertimbangan termasuk juga apa yang pernah saya lakukan sebelumnya, isu pertama ini yang dipilih sebagai gagasan kreatif. Nah, kemudian ini adalah penentuan, jadi tadi kan yang dipilih yang berdasarkan analisis APKL dan USG yang dipilih adalah isu yang pertama, yaitu masih minimnya biomarker untuk prognosis karsinoma nasofaring berbasis infeksi virus Epstein-Barr yang berhubungan dengan lingkungan mikro KNF. Nah, kemudian penentuan penyebab dari core isu ini menggunakan 2 analisis. Nah, ini apakah keduanya atau boleh salah satu, seperti itu nanti mohon penjelasan dari coach. Nah, untuk fishbone-nya di sini berdasarkan analisis fishbone ada 4 faktor yang menjadi penyebab isu. Yang pertama SDM, kemudian juga dari segi material, laboratorium, dan pendanaan. Nah, kemudian ini adalah analisis SWOT yang sudah saya lakukan terkait dengan isu yang dipilih tadi. Bagaimana kekuatannya, kemudian weakness-nya, kemudian peluangnya dan ancamannya jika dipilih isu yang nomor 1 tadi. Nah, kemudian gagasan kreatif ini. Dari isu yang pertama tadi, setelah dilakukan analisis SWOT, maka penulis menawarkan gagasan kreatif, yaitu membuat proposal pendanaan dengan judul pengembangan deteksi biomarker prognosis berbasis infeksi virus Epstein-Barr pada lingkungan mikro karsinoma nasofaring. Nah, untuk mendukung gagasan kreatif ini, maka di sini ada serangkaian kegiatan yang bertujuan sebagai solusi untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama, yaitu melakukan studi literatur lebih mendalam terkait isu yang dipilih. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi awal dengan mentor dan kepala unit terkait variabel apa dan siapa mitra potensial yang akan dimasukkan dalam proposal pendanaan tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan komunikasi dengan tim riset karsinoma nasofaring di FKKMK UGM serta dokter spesialis THTKL di RSUP Dr. Sarjito dan juga pakar biologi molekuler yang ada di unit kerja agar mendapatkan masukan dan saran mengenai arah penelitian dan desain studinya nanti seperti apa. Kemudian yang keempat, melakukan pengembangan proposal riset dengan menyusun proposal pendanaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan submission proposal yang sudah disusun pada skema hibah pendanaan. Dan nanti kegiatan tersebut dihubungkan dengan core value ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Di sini contohnya misalnya kegiatan konsultasi awal. Nah, ini merupakan contoh internalisasi dalam mengimplementasikan core value ASN. Kemudian juga misalnya kita dalam studi literatur menggunakan perangkat lunak dan literasi digital itu merupakan salah satu implementasi dari Smart ASN. Kemudian baru sampai di sini matriks rancangan aktualisasi ini saya masukkan 5 kegiatan tadi. Nah, untuk kegiatan kemarin kalau tidak salah coach menyampaikan minimal 4 dan ini saya buat ada 5. Itu untuk isinya belum ada. Kemudian untuk matriks rekapitulasi rencana habituasi juga masih belum lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Mohon masukannya, Coach.
Baik, terima kasih Mbak Alia sudah siap untuk ini ya, seminarkan ya rancangannya ya. Silakan Mbak Vera. Wow, kalau dilihat sih udah berapa persen ya? 80% ini mah udah ini. Jadi teman-teman bisa lihat dari Mbak Alia contohnya ya. Nggak apa-apa ya Mbak Alia ya, kita sama-sama satu kelompok. Dilihat secara garis besar sih ini udah rapi ya Mbak Susi ya, udah rapi banget. Dan juga setiap tahapannya ini udah bener. Dan tadi yang teknik tapisan itu boleh 2 kok Mbak. Yang penyebab analisis ini Nah, 2 ya. ya itu boleh 2 karena Mbak sama Mas ini kan udah dokter-dokter lah. jadi nggak boleh 2, minimal 1, lebih baik banyak gitu atau 2 nggak apa-apa. Itu aja masukan dari saya, kan udah tinggal nambahin di matriks itu kan tinggal masukin ya. Satu kegiatan ada minimal 3 tahapan ya Mbak Susi ya. Satu kegiatan 3 tahapan. Jadi dari satu kegiatan itu tahapannya ngapain aja, minimal 3 kegiatan, boleh lebih. Terus tinggal masukin nilai-nilai yang berakhlaknya apa, yang manajemen ASN apa, sebenarnya organisasinya apa, udah beres deh. Siap. Oke, Baik. itu aja. Silakan Mbak Susi lagi. Baik, Mbak Alia sudah sudah hampir selesai ya. Seperti kata Mbak Vera, sepertinya sudah 80%, tinggal nambahin matriks sama mungkin tadi profil instansi ya. Dari saya sih sudah cukup ya Mbak, sudah cukup bagus sekali ya. Sudah siap untuk jadi sebuah rencana aktualisasi. Isunya juga sudah sesuai tahapannya. Kemudian tadi ya teman-teman ya, jadi di gagasan kreatifnya itu sudah ada kegiatannya ya, jadi gambaran kegiatannya untuk menyelesaikan si satu core isu. Jadi untuk menjawab core isu yang tadi itu di gagasan kreatif, kemudian diangkat gagasan kreatif tadi diambil judul yang jadi judul RA teman-teman, jadi judul proposal teman-teman. Lalu ada kaitannya tadi ya sama agenda 3 manajemen ASN sama Smart ASN. Tadi Mbak Alia juga kaitkan dengan berakhlak ya, juga sangat tidak apa-apa sekali. Ya emang pada dasarnya kan kita emang buat untuk gagasannya itu ada kaitannya sama nilai-nilai tertentu. Sudah bagus sih Mbak Alia. Mungkin nanti kalau sudah ditambahkan matriksnya bisa di-upload ke Google Drive, mungkin bisa jadi bahan referensi juga untuk teman-teman. Baik, teman-teman silakan. Terima kasih, saya Ya, stop share. terima kasih. Kita beri tepuk tangan Mbak Alia. Teman-teman ada yang mau menanyakan atau ada yang mau menanggapi terkait tadi tampilan dari Mbak Alia? Sekalian mungkin perbandingannya untuk ini deskripsi isu atau rencana aktualisasi yang sudah dibuat oleh Menurut saya sih jadi tergambar ya mau ngerjain apa nih selanjutnya. Jadi udah tahu lah ya setelah ini yang dibingungin tuh kelihatan gitu. Oh, ternyata ini toh isinya seperti itu ya. Ada yang Aku mau izin tanya, paparan Mbak. lagi? Oh iya, silakan Mbak Ana. Maaf banyak nanya dari tadi. Mudah-mudahan bisa mewakili. Terima kasih banyak buat Mbak Alia, luar biasa. Aku jadi punya gambaran sedikit apa yang bisa aku masukin gitu. Nah, mungkin bertanya, tadi kan Mbak Alia kan ada deskripsi isunya itu dideskripsikan sebelum penjelasan 3 isu gitu Mbak Susi jadi atau Mbak Vera. Apakah itu harus dilakukan atau seperti apa Mbak? Menurut saya sih nggak mesti ada itu. Itu kan cuma gambaran umum gitu ya Mbak Alia pengen menggambarkan dulu tentang itu, kemudian baru dibuat isu. Tapi kalaupun nggak ada itu nggak apa-apa. Langsung ke isu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ya Mbak Susi. Karena tadi itu ini ya Mbak Ana ya, mewakili ketiga isu itu ya, makanya dideskripsikan di awal ya. Mbak Alia ya. Jadi itu tergantung dari isu teman-teman. Jadi mau tambahkan di awal juga kalau memang itu untuk penjelasan ketiga isunya ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, langsung ke isi isunya masing-masing. Gitu. Oke,
Ya Mbak izin menambahkan, jadi karena saya ambil topiknya itu isunya yang sama ya, sama-sama karsinoma nasofaring ketiganya. Jadi kalau saya mengulang lagi di deskripsi isu karsinoma nasofaring adalah ini, kayaknya nanti yang baca bosan. Jadi saya tampilkan dulu di awal, nanti mengcover di bawahnya gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama mungkin tadi bisa diambil ininya juga ya, referensinya ya. Tadi bagus sekali ya, ada ringkasan ya di akhirnya. Jadi sesudah ketiga isu, kalau misalkan ya, sebenarnya kan di deskripsinya sudah dijelaskan kan, tapi dibuat poin satu poin bulatnya di ringkasannya bahwa kondisi saat ininya seperti ini, seperti tabel Mas Iqbal tadi, tapi ditampilkan di ringkasan terakhirnya. Itu juga sangat boleh sekali ya. Jadi nilai plus untuk teman-teman juga. Gitu. Ada lagi? Kalian di forum ini nanti aku izin nyontek ya Mbak Alia. Nyontek. Gak apa-apa ya Mbak Lia ya, Silakan jadi Mbak, bahan sudah ya referensi. tadi sudah saya upload di Drive. Terima Kan kasih. nyontek format ya, Iya, bukan nyontek nyontek format. substansi, nggak apa-apa. Demi kemudahan bersama. Banyak pahala nanti Mbak Alia nih. Iya Mbak, soalnya saya juga ngerjakan bareng-bareng teman-teman di pusat riset seperti itu. Baik, teman-teman ada lagi? Mungkin masih ada 5 menit? Bo- Ada yang boleh mau? izin, Oh ya, silakan Mbak boleh Dini. izin share screen. Udah muncul ya Mbak ya? Sudah. Udah. Ini judul rancangan itu nanti yang terpilih ya Mbak? Iya, iya Mbak. Oh ya, siap. Terus judul rancangan, gambar persetujuan, data pengantar. Untuk profil instansi kami mengambil dari website Mbak. Dari 3 arah 7 visi misi, kemudian sasaran strategis, tugas dan fungsi, struktur organisasi, kemudian nilai-nilai dasar BRIN yang berdasarkan core value ASN, kemudian profil peserta, kemudian tadi saya tambahkan pusat riset kimia sesuai yang ada di web. Izin Mbak Dita, kalau Siap Bu. profil pusat riset mungkin di ini ya, di bagian A ya, profil Oh, di bagian A. instansi. Jadi dari Siap. BRIN turun ke organisasi riset, lalu turun ke pusat riset. Oh, Nanti siap. di profil peserta itu tugas jabatan Oh, iya, iya. jabatan teman-teman sebagai peneliti. Siap. OR sama PR. Ya. Kemudian yang di profil ini salah, nanti saya pindahkan. Sama tugas yang peneliti ahli muda saya belum dapat, Mbak. Kemudian isu yang pertama itu saya mengambil sintesis sulfural dari limbah biomasa, karena limbah biomasa itu banyak melimpah tapi tidak digunakan, jadi kami mengambil untuk nilai gunanya lebih tinggi lagi untuk sintesis sulfural. Sulfural ini banyak digunakan untuk produk kimia dan bahan bakar. Kemudian dampak jika sintesis sulfural tidak diselesaikan, maka dampaknya akan signifikan baik secara lingkungan maupun ekonomi. Limbah biomasa yang tidak terkelola dengan baik akan terus-menerus menumpuk dan menyebabkan polusi serta berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi metana dan karbon dioksida dari pembusukan dan pembakaran. Kemudian yang bagian C itu kemarin tulisannya dukungan teoretik dari SMART ASN, Mbak. Itu kami tulis seperti ini atau langsung manajemen ASN dan SMART ASN ya, Mbak? Di deskripsinya tanpa judul dukungan teoretik juga nggak apa-apa, langsung
dikaitkan saja isunya sama manajemen ASN sama Smart ASN. Oh ya. Jadi dari isu tersebut dikaitkan dengan ini manajemen ASN-nya Oh apa, ya. Smart ASN-nya. Implementasi Ya, manajemen ASN gitu aja ya Mbak. ya. ASN dan Smart ASN. Nanti yang manajemen Atau kaitan ASN. juga boleh. Oh ya. Kaitan. Nanti saya tambahkan. Kemudian isu yang kedua itu tentang perkuatan beton untuk perkerasan kaku dengan menggunakan bakteri. Jadi biasanya beton itu nanti apa? Beton adalah material yang banyak digunakan dalam konstruksi karena keunggulannya tahan lama, biayanya rendah, ketahanan terhadap cuaca. Namun kelemahannya itu rentan terhadap retakan mikro dan yang dapat melemahkan dan mempersingkat umurnya. Maka solusinya itu menggunakan bakteri, inovasi terbaru menggunakan bakteri untuk memperbaiki dan memperkuat beton yang berpotensi Ini gambaran ilustrasinya ketika betonnya retak, kami tambahin bakteri yang berfungsi untuk memperkuat lagi. Tapi retakannya tidak besar, hanya retak. Ini dampak yang ini. Kemudian dukungan teoretik. Kemudian isu yang ketiga adalah biosensor asam urat berbasis Bacillus. Jadi menggunakan biosensor, bionya dari mikroba Bacillus untuk mendeteksi asam urat. Dukungan teoretiknya, penetapan core isu menggunakan isu USG dan APKL. Ini merupakan tabelnya dari USG peringkat pertama, yaitu perkuatan beton untuk perkerasan kaku dengan menggunakan bakteri. Dan dengan AKPL peringkat pertama juga sama, isu yang kedua. Sehingga berdasarkan analisis USG dan APKL, maka isu yang dipilih yaitu kurangnya uji coba skala aktif dan teknologi beton bakteri yang efisien dan efektif. Sehingga isu yang diangkat yaitu optimalisasi implementasi teknologi beton dengan bakteri untuk perkerasan kaku. Isu ini mencakup kebutuhan mendesak untuk mengembangkan menerapkan teknologi yang mampu meningkatkan kekuatan dan daya tahan beton. Saya sampai segitu Mbak Susi, Mbak Vera. Untuk SWOT-nya saya belum selesai. Mohon arahannya Mbak Vera dan Mbak Susi. Baik, Mbak Dita. Berarti tinggal nambahin ini ya, penyebab core isunya ya dari analisis SWOT atau analisis yang lain, lalu kemudian dikemukakan gagasan kreatifnya. Kalau dari deskripsi isu sudah sesuai sih, ini kan Mbak Vera ya. Jadi sudah ada kondisi saat ini, kemudian dampaknya, lalu keterkaitannya dengan agenda 3. Nanti mungkin di gagasan kreatifnya dari satu core isu terpilih ya Mbak, dibuat kegiatannya sebagai gagasannya, lalu kemudian dibuat kaitannya dengan agenda 3. Kalau tadi kan isunya ya dikaitkan dengan agenda 3. Kali ini gagasan penyelesaian isunya. Jadi jangan sampai tidak ada perbedaan. Udah sih. Kalau tadi apa di profil instansi ini ya teman-teman, dari instansi dari BRIN sampai dengan pusat riset masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Dita. Kita beri tepuk tangan ke Mbak Dita. Terima kasih sudah menampilkan ini ya format kasar dari rencana aktualisasinya. Teman-teman ada yang mau sekalian menanyakan juga? Karena ini sesi terakhir ya. Nanti yang lainnya yang belum sempat paparan bisa kirimkan RA-nya, bisa diupload melalui Google Drive yang sudah di-share oleh Pak Fer.
Nanti atau bisa ditanyakan juga langsung di grup ya. Masih ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini semua sudah komunikasi dengan mentor ya? Tidak ada masalah kan ya teman-teman dalam proses komunikasinya? Lancar ya? Lancar, Mbak. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nanti lebih jelasnya sampai format matriks kegiatannya itu nanti kita bahas di luring nanti tanggal 21 minggu depan. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesinya sudah bisa kita tutup. Atau Mbak Vera mungkin ada tambahan? Dari saya nggak ada, tapi mungkin kalau ada informasi tambahan, takut kita ada yang terlewat, nanti kita akan share di grup WA ya. Dan Mas Mbak bisa upload draftnya di drive yang sudah saya share sebelumnya. Jadi biar kelihatan. Atau mau tunggu lengkap seperti Mbak Alia juga nggak apa-apa sih, nggak buru-buru juga. Yang penting hari Minggu lah maksimal, hari Minggu udah diupload semua biar kita bisa lihat dulu sebelum ketemu sama teman-teman semua. Dah itu saja dari saya, mungkin kita tutup saja ya, sudah lewat 5 menit. Kita mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sampai ketemu tanggal 27 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mbak warahmatullahi Susi, Mbak Vera. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. teman-teman. Vera. Terima kasih Mbak Nanti Susi, banyak Mbak komunikasi Vera. di grup ya, kalau ada yang kurang jelas ya. Siap, Ya, insya Allah. Mbak. Izin